Pada saat ini, cryptocurrency sudah memiliki banyak jenis loh. Mungkin yang sudah tidak asing lagi salah satunya adalah Bitcoin. Bitcoin menjadi jenis mata uang cryptocurrency pertama yang dibuat. Tapi, tahukah kamu bahwa pada saat ini sudah banyak jenis-jenis cryptocurrency yang beredar? Hal ini tentunya karena sudah semakin meluasnya dan maraknya penggunaan cryptocurrency. Jenis cryptocurrency sudah ada sekitar ribuan yang dibuat. Tapi percaya atau tidak, jenis-jenis tersebut tidak semuanya populer, apalagi di Indonesia. Nilai tukar Bitcoin bisa dibilang yang paling tinggi saat ini. Namun, hal itu membuat para penggunanya mencari alternatif lain dalam mencari jenis cryptocurrency. Para investor juga sudah bergerak untuk mencari alternatif koin untuk berinvestasi. Dari masing-masing alternatif koin yang ada, tentunya akan memiliki nilai unik yang coba ditawarkan. Inilah jenis-jenis cryptocurrency saat ini yang populer. Yang pertama ada Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang cryptocurrency pertama yang diciptakan tahun 2009, lalu oleh seseorang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin menggunakan teknik kriptografi untuk menyediakan berbagai fungsi keamanan dasar. Contohnya seperti memastikan bahwa Bitcoin hanya dapat digunakan oleh orang yang memang memilikinya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali. Banyak dari orang-orang yang menggunakan Bitcoin untuk berinvestasi karena dianggap akan menguntungkan nilai yang besar. Keunggulan dari Bitcoin adalah sifatnya sebagai mata uang kripto, dengan hash rate atau tingkat kompleksitas algoritma kriptografi yang mampu berkembang semakin canggih. Ditambah lagi sudah banyak masyarakat yang percaya pada Bitcoin. Kepercayaan dari masyarakat tersebut yang membuat Bitcoin semakin kuat sebagai jenis cryptocurrency untuk digunakan. Kekurangan Bitcoin bisa dikatakan bersifat teknis. Contohnya adalah Bitcoin sebagai mata uang tidak mengenal pembatalan transaksi dan tidak bertanggung jawab atas kelalaian pengguna apabila terjadi kesalahan. Yang kedua ada Ethereum. Ethereum mungkin bisa dikatakan sedikit mirip dengan Bitcoin. Bedanya adalah Ethereum didesain khusus untuk menjadi smart contract yang terbuka. Ethereum adalah mata uang kripto yang dibuat oleh pemuda bernama Vitalik Buterin pada tahun 2013. Ethereum merupakan blockchain atau jaringan peer-to-peer publik yang diresmikan pada tahun 2015. Keberadaan jaringan tersebut yang membuat para pengembang mampu melahirkan sebuah aplikasi. Hal tersebut menjadikan Ethereum sebuah platform software terdesentralisasi yang berbeda dengan Bitcoin. Dari kemudahan yang ditawarkan oleh Ethereum untuk pengembangan, ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dari Ethereum. Salah satunya adalah tentang kecepatan akses. Untuk kecepatan akses yang digunakan, Ethereum masih bergantung pada server yang terdistribusi. Pengembang tidak dapat meningkatkan fungsionalitas blockchain secara mandiri karena harus berkontribusi secara keseluruhan. Jadi semuanya sangat berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dijalankan sendiri, karena nanti akan berpengaruh langsung terhadap aplikasi yang dikembangkan. Yang ketiga ada Ripple. Ripple adalah network yang memungkinkan pengiriman mata uang antara dua pihak dengan waktu yang sangat cepat. Ripple bersifat sentralisasi blockchain. Token yang digunakan dalam network Ripple disebut dengan XRP. Semua bisa ditukarkan ke dalam bentuk XRP, baik mata uang seperti rupiah, dolar, atau lainnya. Bentuk lainnya bisa seperti emas, bahkan miles pesawat terbang. XRP adalah satu-satunya mata uang digital yang mendapat dukungan sektor perbankan loh. Keunggulan dari Ripple yang mungkin menjadi kabar gembira bagi setiap negara adalah Ripple mampu memproses penukaran ke mata uang lokal. Teknologi Ripple memfasilitasi penukaran XRP dengan berbagai mata uang di dunia, bahkan termasuk ke Bitcoin. Kabar seperti ini mungkin sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian orang yang ingin menukarkan ke mata uang lokal. Hal tersebut bisa terjadi karena Ripple telah terintegrasi dengan layanan perbankan di dunia. Yang keempat ada Bitcoin Cash. Bitcoin Cash adalah aset kripto yang merupakan hasil dari hard forking di blockchain pada Bitcoin. Forking tersebut bertujuan untuk meningkatkan ukuran blok di blockchain Bitcoin dari 1 MB menjadi 8 MB, dan kemudian ditambah lagi menjadi 32 MB. Hal tersebut dilakukan agar skalabilitas transaksi yang dilakukan di blockchain Bitcoin bisa meningkat. Banyak yang mengatakan dari pengguna Bitcoin Cash bahwa aset kripto ini lebih efisien dan terjangkau dibandingkan dengan Bitcoin.
Dalam hal kecepatan transaksi, Bitcoin Cash bisa dikatakan lebih cepat, sehingga menguntungkan penggunanya. Tingkat keamanan dan proteksi pun selalu diusahakan untuk ditingkatkan. Bitcoin Cash juga turut mempertimbangkan dari segi tampilan dan fitur agar lebih menarik. Kelemahan dari Bitcoin Cash saat ini adalah resiko kerusakan perangkat keras. Hal tersebut karena adopsi yang belum masif dan membuat belum mencapai critical mass. Yang kelima ada Litecoin. Litecoin adalah modifikasi dari kode Bitcoin dan membuat transaksi Litecoin bisa jadi lebih cepat dibanding Bitcoin. Satu transaksi Litecoin membutuhkan waktu sekitar 2,5 menit, sementara Bitcoin membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Selain cepat dalam hal transaksi, Litecoin lebih mudah didapatkan dan juga lebih murah biayanya. Litecoin dibuat untuk menyempurnakan Bitcoin, khususnya dari segi transaksinya, agar lebih efisien. Dengan hadirnya Litecoin membuat para pengguna lebih dipermudah untuk bertransaksi cryptocurrency. Kelemahan dari Litecoin mungkin bisa terjadi apabila jika pasar tidak memiliki ketertarikan untuk menggunakannya. Karena proses penambangannya mudah, hal tersebut bisa memungkinkan penumpukan stok dari Litecoin. Jika secara terus-menerus menurun, dalam penggunaan Litecoin akan terjadi inflasi secara drastis. Kerugian yang sangat besar pastinya akan terjadi jika peminatnya berkurang, karena saat ini ada sekitar 84 juta koin pada Litecoin. Nah, udah pada paham kan tentang jenis-jenis cryptocurrency yang populer? Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video baru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!